Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Al-muhtaramun, para alim, para tokoh, para orang tua, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang insyaallah semoga selalu dimuliakan dan dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, ridha dan inayah Allah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, di majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan pandai bersyukur atas apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah, berqudwah, bertauladan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, lahir batin, kapanpun, dimanapun kita. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam disebut sebagai dinus salam, din yang membawa kedamaian, dan semakna dengan arti daripada Islam itu sendiri adalah kedamaian, assalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat artinya membawa misi kasih sayang. Rahmat artinya membawa kedamaian, kesejukan. Oleh karenanya Muslim, mukmin harus selalu memposisikan diri menjadi penyalur kedamaian, penyalur kesejukan, ketentraman dimanapun dia berada. Seperti saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang profil Muslim yang ideal seperti apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis tegaskan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyil muslimi afdal. Rasulullah ditanya tentang profil muslim yang ideal itu seperti apa. Qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sosok muslim yang baik, yang afdal, yang ideal adalah sosok yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi sejuk, menjadi damai, menjadi tentram, aman. Pertama dari tutur katanya. Kemudian yang kedua adalah perilakunya atau tangannya. Sehingga tutur kata Muslim selalu menyejukkan, mendamaikan, menentramkan dimanapun dia berada. Menjadikan orang-orang yang ada sekelilingnya menjadi nyaman, menjadi tentram, menjadi aman, menjadi damai. Bukan yang menebarkan hal-hal yang sebaliknya, menjadi kompor, menjadi kipas,
terjadinya suatu perselisihan satu dengan yang lain, tapi justru menjadi penyejuk, menjadi penyelamat, menjadi rahmah dimanapun dia berada, dari tutur kata dia, begitu juga dari sikap perilakunya. Sehingga orang yang mulia di dalam surah Al-Hujurat, orang yang mulia di sisi Allah itu bukanlah dilihat dari status dia ataupun strata sosial atau pangkat jabatan yang dia sandang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini Allah awali dengan seruan ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya bersifat umum manusia, tidak diarahkan secara khusus kepada hamba-hamba yang beriman saja. Allah tegaskan ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di Indonesia lebih daripada 1000 suku dan 1000 bahasa, dari Sabang sampai Merauke. Satu negara yang barangkali tidak ada duanya di dunia ini, yang mempunyai ribuan bahasa, ribuan suku satu dengan yang lain, tapi tetap utuh, tetap rukun satu dengan yang lainnya. Di antara yang mungkin negeri ini adalah mayoritas memeluk atau beragama Islam, yang menyontohkan atau menampilkan sosok muslim, sosok mukmin yang membawa kedamaian, kesejukan, ketentraman, saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sehingga kemuliaan itu hanya Allah yang tahu. Kemuliaan seseorang tidak bisa kita nilai dari pribadi kita masing-masing. Sehingga tidak boleh kita merendahkan, memandang remeh orang yang ada di sekeliling kita, merasa diri kita lebih hebat, lebih benar, dan seterusnya. Kita memandang yang lain di sekeliling kita menjadi lebih rendah dan seterusnya. Atau ada suatu prinsip, dia hanya bergaul, mau menyebarkan, menebar kasih sayang dan kedamaian di kalangan kelompok-kelompok mereka saja, tapi di kalangan kelompok yang lain mereka melihat atau memandangnya sebagai musuh yang harus dimusuhi. Iblis saja nyata-nyata musuh kita, musuh yang dikatakan aduwwum mubin, musuh yang nyata, yang terus menerus terkadang kita jadikan musuh, malah justru mungkin kita jadikan sebagai mitra di dalam kita beraktivitas. Sesama muslim, sesama mukmin, bahkan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus menebarkan kasih sayang satu dengan yang lain. Jangankan dengan manusia, bahkan dengan makhluk Allah yang ada di sekeliling kita pun kita harus kasihi, kita harus sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man lam yarham man fil ardi, lam yarhamhu man fis sama." Siapa yang belum bisa menyayangi, mencintai siapa yang ada di muka bumi, maka yang di langit pun belum bisa mencintai dan menyayangi. Irham turham, cintai dan sayangi, maka kamu akan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasih sayang sesama kita, cinta mencintai sesama kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karenanya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tampilkan diri kita sebagai sosok muslim yang rahmah, yang penuh dengan kasih sayang, yang penebar kedamaian dan kesejukan sebagai apapun dan siapapun kita, sehingga kita menjadi muslim yang salimal muslimuna,
menyelamatkan dan selamat orang-orang yang ada sekeliling kita, khususnya sesama muslim, dari tutur kata kita dan sikap perilaku kita. Hari ini barangkali tutur kata secara langsung mungkin agak kurang, tapi ada tutur kata yang menjadi lebih luas pengaruhnya melalui media sosial. Barangkali kata-kata ataupun tutur kata kita yang diaplikasikan dalam tulisan-tulisan ataupun kata-kata orang dalam bentuk tulisan yang menyebabkan perpecahan atau memicu perselisihan antara satu dengan yang lainnya, itu pun harus kita jaga, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu qaul yang keluar dari lisan seseorang kecuali ada raqib atid yang selalu mencatatnya dengan rapi. Kalau hal-hal ucapan kita baik, maka tentu dicatat dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, ada kata-kata sekecil apapun, sependek apapun kata-kata kita, tapi kalau kata-kata itu yang tidak baik, tentu tercatat menjadi kelompok amal atau kata-kata yang tidak baik. Oleh karenanya, kita mesti harus sebagai muslim tidak hanya harus menjaga kesalehan individu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hablum minallah, tapi mesti kita juga wujudkan kesalehan sosial kita kepada sesama kita, kepada sesama makhluk Allah yang lainnya, dengan menebarkan kasih sayang, dengan menebarkan kesejukan, ketentraman, kedamaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah suasana yang penuh dengan harmonis, yang penuh dengan kedamaian, kesejukan. Kita menjadi penganjur, bahkan pelaku kesejukan dan ketentraman sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diamanati oleh Allah dengan Al-Quran, dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah mencontohkan bagaimana Rasulullah bersikap baik, lemah lembut, ramah dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Bahkan orang yang memusuhinya pun diperlakukan dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Tidak dijadikannya sebagai yang harus dimusuhi, yang harus dia lawan, kecuali dalam kondisi-kondisi perang tentunya. Itu jelas dalam peperangan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang damai, kita mesti melakukan sesuatu yang penuh dengan ketentraman, kesejukan melalui lisan kita, melalui tangan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selalu mewujudkan salah satu sifat Allah yang utama, yaitu sifat Rahman Rahim. Menjadi melakukan, menebarkan kasih sayang sesama kita. Begitu juga sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menebarkan kesejukan, ketentraman terhadap sesama. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.